Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan majelis fikih yang sempat tertunda 2 kali pertemuan. Dalam hal ini kita akan membaca kitab Tahrir Tankihil Lubab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Terakhir kita masuk di bab an-najasah wa izalatuha. Kita sudah sebutkan satu persatu apa saja yang masuk najasah. Berarti kita masuk ke bab izalatuha. Iya kan ya? Iya. Halaman 36 itu wa izalatuha walau min khuffin bi ghuslin bi haitsu tazulu sifatuha illa ma asura min launin aw rihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa izalatuha walau min khuffin bi ghuslin. Cara menghilangkan najis-najis yang tersebut sebelumnya, kotoran ataupun pipis manusia ataupun bangkai dan seterusnya adalah dengan bighuslin, dengan menyiramkan air. Walaupun najis itu ada di dalam khuf, walaupun najisnya ada, nanti kita akan baca bab khuf setelahnya. Ada khuf, namanya khuf ini seperti ya, tapi bukan kaos kaki, seperti kaos kaki terbuat dari kulit, sekiranya tidak bisa menembus air, tidak bisa ditembus oleh air. Nah, khuf nih, kalaupun saya udah terlanjur masang khuf, ternyata ada kotoran masuk ke dalam khuf saya, najis gitu, ya harus saya basuh pakai air ya di dalamnya. Kalau harus dilepaskan, maka harus dilepaskan khufnya, maka nanti mashu alal khufnya menjadi batal. Kalau tidak perlu dilepaskan, ya tidak perlu dilepaskan. Ala kulli hal, nanti di bab khuf ada sendirilah. Bi ghuslin, dengan mengalirkan air. Ya, kita tahu ada najis, ada yang sifatnya ainiyah, ada yang sifatnya hukmiyah. Kalau ainiyah, maka sebelum mengalirkan air harus kita hilangkan dulu bentuk najisnya, benda yang najis tersebut. Udah bersih, baru kita alirkan air, sudah selesai suci. Tapi kalau najisnya hukmiyah, misal air kencing yang sudah kering di pipis, misal pipis bayi, kemudian tapi udah kering bajunya, ya cukup kita alirkan air saja, maka menjadi suci. Alirkan air saja, maka menjadi suci. Nah, di sini dikatakan bihaitsu tazulu sifatuha. Sekiranya mengalirkan air dan membersihkan najis, sekiranya sifat-sifat najis terhilangkan semuanya. Kita tahu sifat-sifat najis yang dianggap dalam syariat ada 3. Warna, laun, kemudian rih, bau, kemudian yang ketiga ta'mun, yaitu rasa atau tu'mun, rasa. Lihat, di antara 3 sifat ini, yang wajib banget dibuang, yang nggak ada ditoleransi sama sekali, nggak ada rukhsah sama sekali, adalah dalam masalah rasa, dalam masalah ta'mun. Ini saya matiin aja kipasnya. Suara saya jadi kayak kesebar gitu. Nah, buka aja itu, lebih enak udara sih, udah nggak terlalu panas. Tadi satu sifat yaitu ta'mun, ini nggak ada toleransi sama sekali. Pokoknya najis dimanapun, untuk bisa dikatakan suci, ta'mun ini harus hilang. Ada tapi 2 sifat lainnya yaitu rihun, bau, dan juga launun, yaitu warna. Nah, ini bisa ditoleransi apabila susah menghilangkannya. Ada bayi misalnya di baju putih ya, saya siram, saya pakai sabun, rasanya udah hilang pasti. Rasa ini nggak perlu dicicipi ya, rasa ini cukup diperkirakan saja, dikira-kira aja. Kenapa rasa ini nggak ditoleransi? Karena
Ta'mun, rasa ini paling mudah untuk dihilangkan. Memang paling mudah untuk dihilangkan itu ta'mun. Makanya harus dihilangkan. Nah, tapi kalau warna, tadi misalnya baju bayi, kena nya bayi, saya bersihin pakai sabun, saya ini, ya baunya udah hilang, rasanya pun saya kira udah nggak ada lah. Tapi warna kuning-kuningnya masih agak sedikit membekas misal di situ. Nah, ya udah, ini dihukumi suci tetap. Oke ya. Atau udah saya cuci bener, kemudian saya kasih pemutih, warna kuningnya hilang, tapi masih ada bau-baunya dikit. Masih ada bau-bau. Nah, ini juga dianggap sudah suci. Kenapa? Karena memang susah menghilangkannya. Yang bahaya apabila bau dan juga warna berkumpul di satu tempat, berkumpul jadi satu. Saya bersihin, saya berusaha bersihin pakai sabun. Habis itu masih ada baunya, walaupun pakai sabun masih ada baunya misalnya. Kemudian masih ada warnanya juga kuning-kuning. Nah, berarti ini kan ijtima al-laun warrih. Nah, ini yadur, bahaya. Maka baju bayi ini tidak bisa saya katakan suci. Oke? Bisa dikatakan suci kalau susah dihilangkan salah satu dari bau ataupun warna. Oke? Makanya dikatakan illa ma'asura, kecuali sifat yang susah dihilangkan. Rupanya sifat tadi apa? Min launin, berupa warna, aurihin ataupun bau. Ta'min tidak. Ta'min nih walaupun susah dihilangkan, harus dihilangkan. Nggak ada toleransi sama sekali. Kemudian di sini juga pakai au. Artinya harus salah satu dari launin atau rihin saja yang tersisa supaya baju itu dianggap suci. Kalau rih dan juga laun bersama ada dalam satu hal walaupun susah dihilangkan, maka ini yadur, tetap dianggap najis, belum suci. Oke? Paham ya? Satu kata ini mudah. Udah selesai. Sekarang walau tanajjasa ma'i'un. Ma'i'un benda cair. Benda cair selain air itu namanya ma'i'. Dalam istilah fikih, benda cair selain air itu namanya ma'i'. Ta'adzara tadhiruhu. Ta'adzara jawabnya lau. Ta'adzara tadhiruhu. Apabila ada benda cair selain air yang najis, terkena najis, saya menyimpan bensin dalam drigen, kemudian kejatuhan burung atau mungkin sesuatu yang najis apapun itulah, maka nggak mungkin selamanya bisa menjadi suci. Berbeda dengan air. Air kalau di ember kecil misalnya, ember kecil ada air kurang dari 2 kula, kejatuhan tai burung, nah, maka menjadi najis. Bisa disucikan nggak? Bisa, bitakthir. Saya tambahkan air atau saya pindah ke air yang 2 kula, nah, maka nanti air ini menjadi suci. Nah, kalau air apabila terkena najis bisa kita sucikan kembali. Tapi kalau benda cair lain selain air, bensin, minyak tanah, terus apa lagi? Minyak yang buat goreng, minyak goreng, dan semuanya benda cair lain, maka tidak akan mungkin bisa menjadi suci kembali apabila sudah terkena najis. Oke? Itu maksudnya walau tanajjasa ma'i'un ta'adzara tadhiruhu. Ta'adzara artinya tidak mungkin tadhiruhu bisa disucikan lagi. Walaupun dibiarkan dalam waktu lama, kemudian benda najisnya hilang, tetap kita hukumi itu najis. Maka dari itu, wala yahillu alintifa'u bihi, tidak halal, tidak boleh diambil manfaatnya. Ya, tidak boleh diambil manfaatnya. Minyak goreng nggak mungkin kita pakai untuk menggoreng kalau sudah najis. Nanti makanannya najis semua. Illa fistisbahin, kecuali menjadi misbah, menjadi bahan bakar lampu. Lampu apa tuh? Teplok. Lampu teplok. Iya benar. Autolyi nahwi dawabin biduhnin. Ya, ini zaman dulu ada minyak. Minyak ini diambil namanya duhnun, lemak hewan gitu, lemak hewan dikumpulin sama orang Arab. Bisa dipakai buat ngobatin
penyakit yang ada di hewan, penyakit kulit. Saya punya kuda, misal badannya kena penyakit kulit, maka saya akan saya lapisi kulitnya pakai duhnin ini, pakai lemak hewan, nanti akan sembuh. Duhnin yang najis boleh saya pakai untuk hal seperti ini, boleh lah. Yang penting ya tadi berarti nggak boleh dimakan, nggak boleh jadi konsumsi, nggak boleh juga kita pakai dalam sesuatu yang kita pakai untuk sholat, misalnya. Wazibaku kalma'i'i intafattatat. Zibak apa? Merkuri. Air raksa biasanya diterjemahan sama orang Indonesia air raksa. Saya juga nggak pernah lihat secara langsung air raksa, cuman air raksa yang dalam bahasa lain merkuri itu. Dia bentuknya seperti timah yang dicairkan seperti itu. Al-Qur'an dia bilang wazibak kalma'i' dihukumi seperti ma'i' intafattatat apabila terpecah-pecah. Zibak kalau dalam bentuk cairnya, dalam bentuk cair nih masih sedikit mentah gitu, belum menjadi air raksa secara penuh, maka ini dihukumi seperti alma, dihukumi seperti air. Apabila kena kotoran bisa kita sucikan. Tapi kalau sudah matang berbentuk air raksa, sudah jadi air raksa gitu, itu akan menjadi tafattatat, akan menjadi seperti butir-butir seperti itu. Maka ini hukumnya seperti ma'i', bukan seperti alma, tapi seperti alma'i', sekiranya kena najis nggak mungkin disucikan. Lalu saya juga nggak pernah melihat zibak ya langsung, cuman yang di kita seperti itu ya. Ada zibak itu ada prosesnya. Kalau sebelum menjadi zibak secara utuh, menjadi merkuri secara utuh, itu masih dihukumi seperti air, alma. Tapi kalau sudah matang menjadi zibak, maka dihukumi seperti ma'i'. Oke ya, bedanya ma'i' sama alma tadi udah paham ya? Udah selesai. Ini cara-cara menghilangkan najis ya. Sekarang ada cara menghilangkan najis yang kedua, yaitu dengan dibag atau mensamak. Wal jildun najusa bil mauti yathuru bin dibaghihi walau najisan wa yabqa mutanajjisan. Boleh kamu kasih harokat. Wajildun najasa boleh, najusa boleh. Najusa bil mauti yathuru bin dibaghihi walau najisan wa yabqa mutanajjisan. Kulit hewan yang najis sebab mati, hewan itu mati bukan karena disembelih, maka bisa menjadi suci bin dibaghihi dengan disamak. Nah, sekarang kita membahas hukum hewan gitu ya. Gini, pertama, hewan selagi masih hidup, kemudian bagian tubuhnya kita potong dalam keadaan hewannya masih hidup, maka bagian tubuh ini akan kita hukumi najis, maita. Kambing ini kan suci, masih hidup, suci. Ekornya juga suci, tapi ekornya saya potong. Ya itulah misalnya buat gantungan kunci misalnya, atau buat koleksi. Nah, maka ekor ini dihukumi najis. Oke, tapi kalau kambingnya saya sembelih, kemudian saya ambil ekornya suci. Oke ya. Itu pertama, bagian tubuh hewan yang diambil, dipotong dalam keadaan hewannya masih hidup, maka bagian tubuhnya akan dihukumi najis. Sekarang hewan ini ada yang makulul lahmi, ada yang ghairu makulil lahmi. Hewan ini ada yang boleh dimakan dagingnya, seperti kambing, ayam, kuda, unta. Ada hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya, seperti kucing, ular. Terus apa lagi? Singa, harimau, QB. Hewan yang bentuk yang kedua nih, apabila mati maka akan najis bagaimanapun cara matinya. Singa, kita ambil kucing lah, kucing. Kucing kalau mati karena jatuh dari imaroh maka akan najis. Kucing mati karena saya sembelih, misalnya saya sembelih kucingnya, bismillah Allahu akbar, saya sembelih, tetap kucing ini akan menjadi bangkai, kita hukumi najis. Oke, ini hewan yang nggak dimakan dagingnya.
Sekarang hewan ada yang makulul lahmi, dimakan dagingnya. Maka bangkainya akan kita lihat. Kalau dia mati sebab disembelih secara syar'i, saya sembelih bismillah Allahu akbar kambing atau ayam, saya sembelih bismillah Allahu akbar. Ya udah, semua bagian tubuh hewan ini akan menjadi suci. Kulitnya suci, dagingnya suci, kepalanya suci, semuanya suci. Ya kecuali darah. Kemudian yang kemarin kita bilang apa? Empedu, itu mah jelas. Oke ya, akan suci. Tapi kalau ayam mati karena ketabrak mobil, karena berantem satu sama lain, nah maka semua bagian tubuhnya akan menjadi najis. Kulitnya najis, dagingnya najis, nggak boleh dimakan. Oke? Paham ya? Nah, di sini jildun najusa bil maut. Ada kambing misalnya, kemudian dia berantem sama kambing lain, akhirnya mati. Nah, maka tadi bangkainya menjadi najis karena matinya bukan karena disembelih. Nah, bisa kita sucikan yadhuru bin dibarihi dengan cara disamak. Walau najisan, walaupun alat samaknya adalah benda najis gitu ya. Alat samak zaman dulu, zaman sekarang saya ceritakan zaman sekarang dulu deh. Menyamak ini ibarah menyamak ini membersihkan kulit bangkai dengan menghilangkan sisa-sisa darah dan sisa-sisa daging yang masih menempel. Menyamak dianggap sukses, dianggap suci setelah disamak kulitnya, dianggap sukses apabila setelah saya bersihkan kulitnya, kemudian saya rendam air, maka kulitnya nggak bau busuk lagi. Kulit sebelum disamak, kalau saya rendam air, kemudian saya angkat, akan bau busuk lah. Kan masih belum tak samak, belum tak bersihin. Nah, kalau disamak, tapi cuma sedikit doang gitu, belum optimal, saya rendam air, masih bau busuk, maka samaknya ini belum cukup, masih dianggap najis. Mensamak dianggap sukses kalau saya bersihkan benar-benar sisa-sisa darah dan sisa-sisa dagingnya. Kemudian saya celupkan ke air, bau busuknya tidak kembali lagi. Nah, mensamak ini dianggap sukses, kulitnya menjadi suci. Zaman sekarang namanya mensamak, ya pakai benda-benda kimia, sabun, pakai benda-benda kimia itu ya, formalin, pakai itulah benda-benda semuanya. Nah, zaman dulu enggak. Zaman dulu mensamak ini pakai bahan-bahan alami seperti kotoran-kotoran hewan. Iya beneran ya, kotoran hewan, kotoran burung, kotoran ini dipakai untuk mensamak oleh orang-orang Arab zaman itu. Di samping juga mereka mensamak pakai benda alami seperti daun-daunan yang berbau-bau wangi seperti itulah. Nah, ini mensamaknya juga cukup dianggap sukses. Makanya di sini dikatakan walau najisan, walaupun alat samaknya najis. Oke ya. Nah, kemudian waya beko, apakah kulit setelah disamak kemudian saya jemur udah selesai, boleh saya pakai buat sajadah misalnya, atau saya pakai buat bikin jaket? Enggak cukup. Harus saya siram pakai air dulu. Kenapa? Karena kulit setelah disamak ini tidak dihukumi suci, tapi dihukumi mutanajis. Dihukumi mutanajis ya seperti baju, seperti kain yang mutanajis, untuk disucikan cukup disiram air saja udah selesai. Nah, begitupun kain atau kulit setelah disamak ini namanya waya beko mutanajisan. Dihukumi mutanajis, cukup disiram air, habis itu boleh kita pakai buat sajadah, kita pakai buat bikin jaket, kita pakai buat bikin. Oke ya, paham nih masalah samak. Di sini nggak ada bab samak secara khusus, cuman kita dulu bahas panjang itu. Kemudian yang samak ini menyamak kulit, yang bisa disucikan hanya kulitnya doang. Maka seperti bulu-bulu yang nempel di kulit itu tidak akan selamanya menjadi suci. Saya mensamak kulit biasanya kulit sapi biasanya ya, kulit sapi. Nah, maka untuk nantinya bisa dipakai kulit sapinya ini harus tidak ada bulunya. Kalau ada bulunya nanti kulitnya suci tapi bulunya enggak suci. Ini kalau kulit sapinya bangkai tadi loh, karena sapinya mati karena ketabrak mobil atau karena jatuh. Tapi kalau sapinya mati karena disembelih, ya sudah nggak usah disamak juga kulitnya udah suci. Oke ya? Ya terus nggak tahu ya, mungkin kalau artis mungkin misal
ke luar negeri misalnya, ke luar negeri kemudian kita di sana ada jaket-jaket kulit, macam-macam kulit gitu kan. Ya kita akan lihat, nah, kalau jaket kulit kemudian di sana nggak ada bulu-bulunya, ya sudah kita anggap itu suci. Walaupun misal kulit singa misal, kulit singa kan, nah, kulit singa bisa menjadi suci kalau disamak. Ya disamak, untungnya ya dalam mensamak ini nggak disyaratkan niat, artinya yang mensamak ini boleh orang kafir gitu ya. Orang kafir mensamak, samaknya pun sah. Makanya ya kulit, jaket-jaket kulit yang dijual dari luar negeri itu ya sah, boleh-boleh aja kita pakai. Nah, kecuali di sana mungkin ada bulu-bulunya. Biasanya kan jaket ada bulu-bulunya itu ya, bulu-bulu. Kalau yang di sini mah yang nggak ori mah itu bulu-bulu buatan itu, bulu-bulu plastik. Tapi kalau beneran itu bulu-bulu singa gitu, kalau yang ori itu ya nggak boleh kita pakai untuk sholat, nggak boleh. Karena walaupun jaketnya suci, tapi bulunya nggak suci. Karena samak hanya mensucikan kulit, tidak bulu. Oke ya. Ya mungkin apa misal gantungan kunci misal ada bulu-bulunya kayak gitu, kita sedikit hati-hati. Udah selesai. Kemudian ini cara menghilangkan najis dengan al-indibag. Di sini makanya bahasanya indibag bukan dabag. Untuk menunjukkan bahwasanya tidak disyaratkan niyah gitu ya. Seperti halnya menghilangkan najis, izalatun najasah juga nggak disyaratkan ya. Wajibu al-istinja, wajib istinja min najisin bi ghuslin min bilma. Ya, istinja wajib pertama entah dengan air, menyiramkan air jelas. Istinja wajib apabila yang keluar dari lubangnya adalah najis yang basah-basah. Najis yang basah-basah. Seandainya itu ya, seandainya ini ya nggak ada, tapi seandainya. Ada orang kemudian keluar dari lubangnya misal gundu gitu ya. Tahu misal gundu, kering gitu, kering nggak ada basah-basahnya sama sekali. Maka dia nggak wajib istinja, nggak wajib. Udah sholat wudhu aja lah gitu. Tapi ya nggak ada. Biasanya ya walaupun keluar gundu ya pasti ada sekalian apa basah-basah sisanya. Nah ini wajib istinja entah dengan air ya semuanya paham lah jelas. Au bimashin thalathan bijamidin tohirin qoli'in ghairi muhtaramin. Atau dengan benda padat bijamidin yang dibasuh secara 3 kali. Bimashi thalathan, dengan mengusap 3 kali. Mengusap apa? Pertama lihat disyaratkan jamid. Sesuatunya harus jamid. Kalau sesuatunya tidak jamid, misalnya pasir, kemudian kamu kepal-kepalkan gini, kamu pakai buat cebok, ya hancur gitu ya, gitu, hancur, nggak mungkin. Pertama syaratnya jamid. Yang kedua syaratnya tohir, harus benda yang suci. Kalau misal kotoran sapi yang mengeras gitu, mengeras membatu, kemudian kamu pakai buat istinja, juga nggak sah istinjanya. Jelas. Yang ketiga adalah qoli'in, yang bisa menghilangkan, mencabut najis. Yang bisa mencabut najis. Contoh sesuatu yang nggak bisa mencabut najis adalah sesuatu yang licin, yang amlas, jiddan. Bahasa fikihnya amlas. Sesuatu yang amlas ini seperti plastik nih. Plastik misal bukan istinja kamu, misal kamu mau nyebokin anak gitu ya, ada anak kecil kemudian berak, kamu pengen nyebokin pakai batu atau pakai tisu ini memenuhi syarat semuanya. Tapi kamu pakai misalnya itu pakai plastik kayak gitu ya, nggak memenuhi syarat karena plastik ini bukan termasuk qoli', nggak bisa menghilangkan najis. Paham ya? Syarat yang keempat, ghairi muhtaramin, bukan sesuatu yang punya nilai untuk dihormati. Sesuatu yang dihormati ini makanan, kitab syar'i. Makanan baik makanan manusia, makanan itu kamu mau nyebokin anak kamu pakai buah-buahan, ya nggak sah. Atau kamu mau cebok, atau mau nyebokin pakai makanannya jin yaitu tulang, ini juga nggak sah. Karena makanan jin ini dianggap muhtaram.
Oke ya, kemudian untuk istinja menggunakan batu atau menggunakan tisu, ya zaman sekarang ya tisu itu ya. Zaman sekarang istinja pakai batu itu bahasa fikihnya istijmar. Istijmar zaman sekarang ya pakainya tisu. Tisu itu memenuhi syarat. Misal kita pingin pipis, kemudian emang di hamamnya nggak ada airnya, ya pakai tisu. Tapi harus ada beberapa syarat lain kita lihat nih. Pertama, ma lam yujawis, semuanya ma zorfiyah, selagi gitu. Selagi najisnya lam yujawis, tidak melewati sofhatan, tidak melewati bagian sofhah. Sofhah ini bagian pantat yang tertutup ketika orangnya berdiri. Ketika orang duduk itu kan agak sedikit terbuka, kemudian ketika orangnya berdiri itu tertutup. Bagian ini namanya sofhah. Kalau kotorannya belum melewati bagian itu, bisa kita istinja pakai tisu. Tapi kalau kotorannya sudah melewati bagian itu, mencret misalnya, mencret lah misalnya, ya udah nggak bisa pakai tisu. Kita mau nggak mau harus pakai air. Wa hasyafatan, hasyafatan ini milik laki-laki ya. Nggak juga selagi najisnya belum melewati bagian hasyafah. Wa yakfi. Nah, udah selesai. Itu masalah istijmar. Paham ya? Istijmar ini syaratnya ketat ya. Syaratnya sedikit ketat. Cuman ya bisa kita praktekkan mudah. Nah, tadi kemudian disyaratkan 3 kali. Kalau 3 kali, jadi kalaupun pakai tisu harus 3 kali. Entah kamu pakai 3 sudut atau 3 sisi tisu yang berbeda. Sudut sana, boleh. Berarti dengan 1 tisu tapi 3 kali boleh. Atau 1 tisu kemudian dibuang, ambil tisu lain, diusap kemudian dibuang, 1 diusap kemudian dibuang. Paham ya? Harus 3 kali. Sekalipun dengan sekali basuhan pakai tisu, najisnya udah hilang, sudah nggak kelihatan, tetap harus 3 kali untuk menjadi suci. Paham ya? Kalau pakai tisu wajib harus 3 kali. Tisu basah bisa? Tisu basah nggak bisa. Tisu basah nggak bisa. Karena najis kalau kena basah malah jadinya bar. Apa? Tisu nggak boleh. Tisu basah nggak boleh. Buat cebok dari pipis misalnya mau kencing, habis itu pingin cebok pakai tisu basah nggak boleh. Jadi kalau misalkan ini pantat bayi pakai tisu kering dulu baru tisu basah, bagaimana? Kan sensitif. Ya kan bayi nggak sholat. Oh enggak, maksudnya kan biar kalau misalkan buat digendong kan nanti gimana? Buat digendong sekalipun kamu pakai tisu kering, sekalipun kamu pakai batu, tetap nggak boleh. Bayi nih, misal bayi nih ya, saya punya bayi anak kecil, bayi itu 3 tahun. Berak dia, berak. Ya udah saya cebokin pakai air dong. Nah kalau saya cebokin pakai air udah selesai, nggak ada masalah. Ntar kalau saya sholat sambil gendong bayi ini misalnya, sholat saya sah. Ya. Sekarang saya punya bayi, itu berak, mau pakai air lagi susah, misal nggak ada air, ya udah saya pakai tisu aja deh, tisu yang kering, saya lap-lap pakai tisu yang kering gitu. Habis itu saya bawa bayi itu saya gendong sembari saya sholat, maka sholat saya nggak sah. Kenapa? Karena istijmar ini tidak menghilangkan najasa. Istijmar, cebok pakai tisu tidak menghilangkan najasa, hanya yukhaffif, hanya meringankan najasa. Maka kalau ada orang yang istijmar, dia boleh sholat. Tapi kalau dia digendong sama orang yang sholat, misalnya, nanti orang yang sholat ini sholatnya nggak sah karena dianggap hamilun najasa, dianggap sedang membawa najasa. Istijmar tidak, makanya kemarin di wasailut toharoh tidak disebutkan hajarul istinja. Karena kita disebutkan alasannya hanya yukhaffif, tidak yuzilun najasah, tidak seperti air. Ya mereka berpendapat bahwasanya seandainya paling afdol, istinja paling afdol itu pakai batu dulu atau pakai tisu dulu, habis itu pakai air, itu paling afdol. Kenapa alasannya? Karena supaya bagian tubuh kita nggak secara langsung terkena najasa. Tapi zaman sekarang sudah lebih canggih ya, nggak perlu pakai tisu karena airnya bisa kita tembakkan gitu kan, airnya bagian tubuh kita memang
langsung terkena najis, dan itu ya paling bagus seperti itu, sudah cukup pakai air saja, nggak perlu pakai istijmar lagi, nggak perlu pakai batu atau tisu lagi. Oke? Jadi imam sah. Oke, paham ya masalah istijmar nih? Udah selesai. Sekarang ada wayakfi, ini bayi yang kecil, bayi umurnya di bawah 2 tahun, bayi cowok, harus cowok ya, bayi pertama di bawah 2 tahun, terus bayinya cowok, kemudian dia sama sekali belum makan apapun kecuali ASI dari ibunya. Nah ini maka najisnya kita sebut najis mukhaffafah. Untuk menghilangkannya tidak perlu mengalirkan air ke bagian yang terkena, nggak perlu, cukup dicipratkan saja. Wa yakfi fima tanajjasa, cukup fima dalam barang tanajjasa yang menjadi najis bibauli sobiyin, menjadi najis karena terkena baulnya sobi, lam yat'am ghaira laban. Nah, sobi ya berarti sobiyah nggak termasuk. Kalau sobiyah baulnya harus kita alirkan air supaya menjadi suci. Tapi kalau sobi berarti sobiyah nggak masuk. Kedua, lam yat'am ghaira labanin, belum makan kecuali air susu. Kalau dia sudah dikasih makan pisang, dikasih makan bubur premium, kan zaman sekarang kan gitu, dikasih makan apapun itu, maka tidak dihukumi ini. Dihukuminya ya najis mutawasit seperti biasa, harus dialirkan air. Mudah ya? Mudah. Selanjutnya, ya kemudian dulu saya ceritakan ulama mencari hikmah gitulah, Loh kenapa sih dibedain antara bayi cowok sama bayi cewek? Kalau bayi cewek kencingnya dianggap najis mutawasito, kalau bayi cowok kencingnya dianggap najis mukhaffafah. Ya di situ ya ulama-ulama pada mencari hikmahnya gitu. Pertama ya itu hukumnya memang seperti itu. Kemudian ketika dicari hikmahnya, beberapa mereka melihat karena saluran pencernaan cewek katanya itu lebih rumit gitu ya, lebih rumit dari saluran pencernaan cowok, makanya pipisnya bayi cewek itu lebih bau daripada pipisnya bayi cowok. Mereka melihat seperti itu ya. Kedua, mereka melihat kenapa yang dikasih keringanan di bayi cowok, karena bayi cowok kalau pipis itu kayak air mancur. Pipis itu bisa nyebar kemana-mana gitu, itulah atraksi gitu gitu. Karena kan ada sesuatu itu. Nah, kalau bayi cewek enggak, kalau bayi cewek pipisnya cuma merembes di tempat dia tidur doang, karena enggak ada selangnya gitulah. Nah, makanya enggak perlu kita membutuhkan takhfif di bayi cewek, enggak perlu. Tapi kalau bayi cowok karena kemana-mana, wah kalau harus disiram satu-satu susah. Ya udah ciprat-cipratin aja deh. Itu di baju-baju saya ciprat-cipratin aja. Oke ya. Ya itu ya istinbat atau hikmah yang kita dengar dari guru-guru kita. Di kitab-kitab tapi disebutin, Paham nih masalah bayi cowok yang masih di bawah 2 tahun belum makan apapun selain air susu. Udah selesai. Sekarang ini lagi jelasin wa fi ardin tanajjasat binahwi baulin sobbumain ya ummuha. Kamu boleh kasih harokat ya. Ini nggak ada harokatnya. Wa fi ardin tanajjasat binahwi baulin sobiyin binahwi baulin sobbumain ya ummuha walau marrotan. Apabila ada tanah kemudian terkena najis yang mutawasito seperti pipis, air kencing orang dewasa atau pipis hewan, apakah untuk menghilangkannya tanah itu harus dikeduk gitu, harus digali kemudian dibuang bagian yang itu? Enggak, syariat mengatakan cukup kita siram pakai air, Ya ini di tanah yang belum ada tehlnya kayak gini ya. Nah sekarang kalau ada najis, misal ada tai ayam di halaman rumah saya, misal di keramik gitu di halaman. Ya udah, pertama cara ngilanginnya kita jangan langsung menyiramkan air ke situ, enggak. Nanti kalau menyiramkan air ke situ, nanti bahaya. Nanti air itu kalau masih ada najisnya, air itu menjadi najis semua. Nanti yang harusnya bagian najisnya cuma segini,
nanti jadi luas gitu, semua bagian terkena air menjadi najis. Maka tai ayamnya nih saya serok dulu, saya buang. Habis itu masih ada sisa-sisanya, saya ambil kain atau tisu gitu, saya buang-buang dikit. Terus saya kasih sabun di bagian itu, terus gosok dikit. Nah, udah selesai nih, udah nggak ada rasa, sekiranya nggak ada rasa, warna pun udah hilang, bau udah hilang, baru saya siram pakai air, udah selesai. Jadi saya menyiram pakai airnya ketika najasahnya sudah diangkat dulu, baru ketika najasahnya diangkat ini kan menjadi najis, tetapi najisnya hukmi, baru saya siram pakai air. Kalau najis hukmi cukup disiram pakai air sudah menjadi suci. Udah selesai. Wa yajibu fi jamidin tanajjasa min nahwi kalbin ghusluhu sab'an ihdahunna biturabin tahurin. Nah, sekarang ini bahas najis mughalladzah. Apabila ada benda padat terkena najis dari anjing, terkena pipisnya anjing, keringatnya anjing, air liurnya anjing, air yang nempel di anjing nih habis nyemplung di kolam renang gitu, habis itu keluar, habis itu kamu pegang tangan kamu gitu, kan masih basah ya, pegang, ini nih najisnya, ini namanya najis mughalladzah yang nempel di tangan kamu. Paham ya? Atau saya lagi lewat di darosa, ada anjing diem, anjingnya basah gitu ya, diem, saya tunggu masih diem di situ, pas saya lewat dianya malah ngibas gitu misalnya, geber gitu. ngibas, akhirnya ada sesuatu yang nempel di jubah saya, di celana saya. Nah udah, yang nempel di celana saya ini najisnya mughalladzah. Lah Ustadz, itu kan bukan air liur, bukan pipisnya. Iya bukan, cuman itu najisnya mughalladzah. Oke? Bagaimana cara membersihinnya? Ghusluhu sab'an ihdahunna biturabin tahurin. Dengan membersihkannya 7 kali, salah satunya dengan air. Salah satunya dengan debu. Caranya terserah, mau debunya kamu campurkan di air, habis itu kamu siramkan, boleh. Mau air dulu 7 kali, habis itu kamu taburkan debu di kaki, boleh. Atau cara yang ketiga, boleh selagi najisnya udah kering gitu ya. Yaitu apa? Debunya saya lempar dulu ke bagian kaki yang kena itu, yang tadi kena anjing. Debu, habis itu saya siram 7 kali juga boleh. Paham ya? Maka terserah, mau kamu mencampur debunya pakai air, mau kamu taburkan debunya setelah basuhan ke-7, atau menaburkan debunya dulu, habis itu dibasuh 7 kali, semuanya boleh, semuanya yakfi. Oke? Wa yaghsilu ma tarashrasha minhu bi'adadi ma baqiya minal ghusalati. Aduh, ini susah nih. Dijelasin gak ya? Dijelasin deh. Seandainya saya lagi, sebelum masuk sini kita ada di fikih ada bab namanya, ini saya nggak bisa berdiri sih. Nyambung. Nyampe ya. Di fikih kita ada yang namanya ghusalatu an-najasah. Ghusalatun najasah. Ghusalah. Air sisa menghilangkan najis. Air sisa menghilangkan najis. Ghusalah ini dianggap tohirah. Idza, ada syaratnya. Pertama, tohura al-mahal. Kedua, lam tataghayyar. Ketiga, lam yazid waznuha. Gak ada di kitab
Ghusalatun najasah ini sebelum kita masuk ke yang akan saya jelaskan nanti ya. Ada dihukumi tohiroh. Saya misal ambilnya. Nah nih, ini baju, misal kain ya, baju nih terkena najis. Najisnya sudah najisnya najis sedikit gitu ya, najis yang sedikit udah berubah menjadi najis hukmiyah doang, najasa hukmiyah. Maka ketika saya siramkan air untuk membersihkan najis hukmi ini, saya siramkan, habis itu airnya akan menetes, ya enggak? Nah, ini air yang menetes ini namanya ghusalatun najasah. Hukumnya ketika di sini akan dihukumi tohiroh, dihukumi suci. Kenapa? Pertama, karena ketika saya siramkan air ini ke bagian yang najis, bagian najis ini kan menjadi suci. Nah, ini namanya tohuro al-mahal. Oke? Bagian yang saya bersihkan, saya alirkan air, ini kan menjadi suci. Karena najisnya hukmiyah tadi loh. Maka tohurul mahal udah terpenuhi. Kedua, ketika air yang saya siramkan, kemudian sisa yang menetes ini, yang saya siramkan air jernih, kemudian saya keluarnya airnya masih jernih, nggak berubah warnanya. Nah, maka juga ini memenuhi syarat yang kedua, ini namanya lam tataghayyar. Oke? Ketiga, lam yazid al-waznu. Misal ketika saya siramkan ke kain ini, air yang saya siramkan wazannya adalah 5 mili misal. Wazan air itu pakai apa sih biasanya? Mili kan bener ya, mili. Misal 5 mili, misal 5 mili setengah gelas ini, misal 5 mili. Kemudian ketika saya siramkan, kemudian saya tampung, ya ternyata masih 5 mili, nggak bertambah. Nah, maka ini memenuhi syarat lam yazid waznuha. Maka air sisa ini dihukumi suci. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, saya siram, habis itu najisnya bukan najis hukmi, najisnya najis aini. Saya siram, habis itu bendanya ngalir. Di tempat najisnya saya, masih bau, masih ada warnanya juga. Nah, maka sisa air yang netes tadi dianggap najis. Atau saya siram bendanya air, ketika keluar yang netes udah berubah warna jadi warna kuning, maka dianggap najis. Atau ketika saya siram 5 mili yang keluar jadi 10 mili, maka dianggap najis. Kenapa? Karena yang 5 mili tambahan itu bagian najis yang ikut terbawa gitu. Makanya bahasa mereka ya lam yazid waznuha. Ya ini dalam masalah ziyadatul wazni ini cukup dikira-kirakan saja ya. Oke ya. Kalau berkurang nggak apa-apa. Dan pasti akan berkurang karena akan merembes di kainnya. Maka misal saya baju nih, misal baju saya ada yang najis, misalnya najis terkena apalah najis. Habis itu pengen saya bersihin di hamam kan. Ya sudah saya siram pakai air, kemudian air bekas siraman itu yang mengalir itu ya nggak apa-apa ketika nyiprat ke kaki, nyiprat ke tangan, karena air itu ghusalahnya suci, karena ghusalah itu suci. Paham ya? Ghusalah tidak menjadi suci ya apabila ini semua nih, apabila 3 syaratnya nggak terpenuhi. Sekarang ini benda nih terkena najis, tapi najisnya bukan najis biasa, najis anjing. Untuk disucikannya butuh 7 kali sucian. Ketika saya basuhan pertama, misal basuhan saya metodenya pakainya basuh dulu 7 kali pakai air, habis itu di akhir saya taburkan debu. Basuhan pertama, habis itu ngalir air yang jatuh. Air yang jatuh ini nyiprat ke kain yang lain. Paham? Maka air yang nyiprat ke kain yang lain, ini najis nggak? Najis dong, karena syarat yang pertama nggak terpenuhi, ya nggak? Kan baru basuhan pertama, berarti mahalnya belum suci. Maka air yang nyiprat ke kain yang lain juga belum suci, maka menjadi najis. Ketika seperti itu, maka untuk membersihkan kain yang ini, saya butuh 6 kali basuhan lagi, ya enggak? Untuk yang kain kedua juga sama, saya butuh cukup 6 kali basuhan lagi. Paham? Ini masalah yang inilah ya. Misalnya ini ada baju satu nih, kan baju satu, kemudian ada baju 2, ada baju 3. Di sini basuhan ketujuh, basuhan pertama saya basuh nih pakai air itu.
nyiprat ke sini. Maka di sini sudah dianggap satu basuhan gitu. Maka sisa di sini kan berarti kurang 7 ya. Kurang 6 ya? Kurang 6 deh. Maka di sini apakah nanti di sini harus 7 basuhan lagi? Saya basuh dari awal sampai 7. Enggak. Di sini sudah dianggap kurang 6 juga sama. Maka misal ini cipratan ini lagi nyiprat lagi ke yang lain, maka kurang 5. Nyiprat lagi ke yang lain, kurang 4, berkurang seperti itu. Paham nggak? Ya itu memang susah. Kita baca lihat nih. Lihat nih. Tapi masalah ghosalah tadi yang penting paham ya. Ghosalah tadi paham ya. Wa yaghsilu, membasuh sesuatu taroshrosha minhu, ini yang terciprat karena yang tercipratkan air yang dipakai untuk membersihkan najis mughalladah tadi loh. Ini lagi di masalah najis mughalladah. Gimana cara membersihannya? Bi'adadi ma baqiya minal ghosalat, dengan menyiramkan sisa basuhan yang dicukupkan saja, Saya ganti deh, misal ganti, jangan basuhan ke ini. Saya nyiram ini basuhan pertama, oke. Basuhan kedua nggak nyiprat kemana-mana. Pas di basuhan kelima nyiprat ke sini basuhan saya nih. Maka untuk membersihkan kain ini, saya cukup membasuh berapa kali? Apakah 7 kali lagi? Enggak, cukup 2 kali. Cukup tambah 2 kali karena di sini udah dianggap 5. Yang kelima nyiprat ke kain yang kedua. Di kain yang kedua untuk membersihkannya cukup saya siram 2 kali. Oke, di kain yang kedua loh, cukup 2 kali. Nggak perlu saya 7 kali lagi dari awal lagi kayak gitu. Paham nggak? Ya ini nggak paham juga nggak apa-apa. Intinya di situ maksud dari bi'adadi ma baqiya minal ghosalat. Hitung pertamanya kapan? Apanya? Maksudnya dihitung basuhan pertama. Basuhan pertamanya basuhan yang menghilangkan najasa. Basuhan yang menghilangkan najasa dianggap basuhan yang pertama. Jadi misalkan ninja ini kayaknya udah hilang dulu, habis itu pertama gitu. Iya. Kalau belum hilang ya basuhan yang belum menghilangkan itu nggak dianggap, nggak dihitung, belum masuk hitungan. Nah lanjut deh, sekarang kita masuk beberapa hal yang dima'fu. Wa yu'fa an dami nahwi baroghis, darah benda-benda atau hewan-hewan seperti baroghis, seperti kutu bangsat. Apa ya bahasa kaliannya? Bakot. Bahasa kaliannya bakot, ini dima'fu. Hewan yang apabila kita potong darahnya nggak mengalir. Hewan yang apabila kita potong bagian tubuhnya darahnya nggak mengalir. Yaitu bakot, kemudian cicak, kemudian itu semut. Itu kalau ada darahnya dima'fu. Paham ya? Selanjutnya wal ma'ul qalil, air yang qalil, innama yathuru bikasrotihi, bisa menjadi suci jika ditambahkan air sehingga menjadi 2 kulah. Tadi yang saya jelaskan. Sekarang wal kathiru bizawali taghayyurihi binafsi. Air yang banyak, misal ada air 1 kolam renang, misalnya 1 kolam renang. Habis itu air itu terkena najis, banyak warnanya menjadi kuning misalnya. Maka apabila dibiarkan terus sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, warna kuning ini hilang sendiri. Warna kotorannya hilang sendiri, maka airnya menjadi suci. Itu maksudnya bizawali taghayyurihi binafsihi. Au bima'in, atau air kolam renang ini saya tambahkan air lagi lebih banyak lagi sehingga taghayyurnya hilang. Nah, ini juga cukup untuk membuat suci. Tapi kalau najisnya hilang karena benda lain yang kamu masukkan, misalnya dilempar benda apa, misal habis itu najisnya menjadi hilang, warnanya menjadi hilang, ini layak, nggak cukup. Harus hilang dengan sendirinya atau hilangnya dengan ditambahkan air yang lebih banyak lagi.
Udahlah, langsung babun mashul khuffain. Babu mashil khuffain boleh. Wal masahatu sittun. Masahat mashul khuffain seperti yang tadi saya jelaskan juga di awal. Di Arab ini, khususnya di Arab, apabila musim dingin, maka musim dinginnya sangat ekstrim. Musim dinginnya nggak seperti di Indonesia. Musim dingin yang ekstrim, terkadang kita malas membersihkan, kita malas membasuh air di kaki, di bagian tubuh yang lain. Itu mungkin oke-oke aja ya, misal di tangan, di wajah. Tapi kalau di kaki kan paling kerasa dingin itu kan di kaki, ya nggak sih? Kalau kita kedinginan kan biasanya kita yang paling ditutup ke bagian kaki kan. Nah, makanya datanglah syariat mendatangkan takhfif ini. Ya udah. Dalam beberapa kondisi, ketika kamu ingin berwudu, nggak perlu kamu menyiramkan kaki kamu pakai air, nggak. Cukup kamu usapkan pakai air aja di bagian khufnya. Al-masahat sittun, ada 6 macam masahat mengusap air. Dalam toharoh ada 6 macam gitu ya. Pertama, mashul istinja. Ketika istinja ini mashul istinja dengan tisu atau dengan batu. Wat tayamum, ketika tayamum juga kan masahat, bukan dengan menyiram. Wa ala satiril jurhi, dan di atas satir jurh, kemarin udah saya jelaskan semua ini. Wa mashur ra'si, begitupun mengusap kepala ketika wudu, kita nggak disunahkan ghuslur ra'si, tapi mashu saja, mengusapkan air ke kepala. Begitupun udhunain wal khuffain. Wa huwa ay mashul khuffain yarfa'ul hadatsa, bisa menghilangkan hadas. Pernah lihat khuf? Pernah lihat khuf yang banat? Langsung nggak pernah lihat di internet. Nanti kalau musim dingin banyak di Honolulu, di Darosa, di belakang Azhar, itu banyak ya, warnanya hitam seperti kaos kaki, cuman terbuat dari kulit gitu. Ya, wa huwa yarfa'ul hadas. Wa innama yajuzu fil wudu limusafiri safaro qasrin thalathata ayyam bilayalihinna wa li ghairihi yauman wa lailah. Ya, ini musafir berbeda, mudah untuk mengusap khuf ini berbeda-beda. Apabila musafir, dia dibolehkan mengusap khuf 3 hari 3 malam. Apabila orang yang enggak musafir, dia diam di rumah, hanya dibolehkan 24 jam saja, yauman walailah. Musafirin safara qasrin, Darul Ifta biasanya kita mentahdid 81 biasanya. Biasanya di Darul Ifta ditahdid 81 km. Safar yang dibolehkan kita mengqosor, menjamak sholat, kemudian kita dibolehkan mengusap khuf selama 3 hari, ini safar yang jauhnya 81 km. Berangkatnya doang, bukan pulang pergi, berangkatnya doang. Paham? Ini wabtida'u muddatil mashi min hadatsin ba'da lubsin. Dimulainya mengusap khuf, hitung mundur ini akan dimulai ba'dal hadas. Jadi gini loh, kamu cari gambaran, misalnya ini gambaran waktu gitu ya. Gambaran waktu nih. Ini misal jam 12. Ini asar jam berapa? Jam 4 ya. Itu jam 6, itu jam 7. Ini ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang di jam 12 pagi gitu ya, jam 12 siang, karena dia lagi sedikit sakit, ya ini cuma gambaran aja, nggak disyaratkan sakit, tapi nggak disyaratkan sakit. Atau mungkin lagi musim dingin, dia pengen, jam 12 oke lah saya mau wudu biasa aja, tapi nanti sore jam 4, kemudian jam 6, jam 7 untuk sholat, ketika wudu saya pokoknya nggak mau membasuh kaki saya pakai air, pokoknya nggak mau. Maka dia di jam 12 ini wudu seperti biasa, wudu biasa. Selesai wudu, dia pakai khuf. Dari jam 12. Masuk asar, waktu sholat asar. Otomatis dia ya umumnya dari jam 12 ke jam 4 dia sudah berhadas dong, ya enggak? Dia misal udah pernah pipis di sini, udah pernah berak atau apalah pokoknya dia berhadas. Maka di asar ini, untuk berwudu di waktu asar ini,
dia cukup berwudu seperti biasa. Nanti di bagian kaki nggak perlu disiram pakai air. Di bagian kaki dia akan pakai khuf. Dia cukup ambil air, ciprat-cipratin, dia lap gini doang. Ciprat lagi, dia lap gini doang. Selesai. Nggak perlu disiram pakai air seperti wudu yang awal ini. Paham ya? Nanti untuk waktu maghrib, dia pingin wudu, masih kayak gitu lagi. Dia cukup wudu seperti biasa di bagian atas, kemudian di bagian bawah cukup diusap lagi. Dengan begitu dia akan enak. Karena apa? Dia nggak kerasa dingin, kaki dia nggak sampai terkena air. Paham ya? Di sini seandainya dia hadasnya waktu hadas. Hadasnya jam 3. Ini jam 3 misalnya. Waktu hadasnya nih. Maka waktu al-mashu 'alal khuffain habis jam 3 besoknya. Paham? Hitung mundurnya bukan di saat dia memakai khuf jam 12, enggak. Hitung mundurnya dihitung di waktu dia hadas. Maka nih di hari besoknya, nih masuk kita hari besoknya. Nih saya bikin timeline lagi. Besoknya lagi misal kita mulai dari jam 4, kemudian jam 10, habis itu jam 12, itu jam 3, itu jam 4. Jam 4 dia masih boleh mashun. Jam 10 mau sholat duha, habis itu nggak punya wudu, ya udah wudu di bagian atas seperti biasa, pas sampai bagian kaki cukup mengusap doang. Mengusap zuhur cukup mengusap doang. Nanti untuk sholat asar, berarti kan waktunya udah habis nih. Untuk wudu sholat asar, dia harus melepas khufnya itu. Akan dia lepas khufnya, wudu seperti biasa. Di bagian kaki akan disiram pakai air. Di bagian inilah baru dia wajib siram air. Ya sudah, nanti mulai lagi. Kalau dia mau habis nyiram air, mau pakai khuf lagi, ya terserah, pakai aja. Paham ya? Nanti pakai khuf lagi. Habis itu nanti kapan dia hadas, misal hadasnya jam 5, maka hitung mundur dimulai dari jam 5. Paham ya? Seterusnya seperti itu. Maka dia sehari minimal kakinya kena air cuma sekali doang. Dalam sehari dia udah berwudu berkali-kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali, cuman kakinya hanya kena air satu kali doang, yaitu di mana masa muddatul mash udah habis. Paham ya? Ini kalau mukim. Kalau musafir, ya udah tinggal kamu 3 hari 3 malam, waktunya lebih banyak. Ini maksudnya wabtida'u muddatil mashi min hadasin ba'da lubsin. Wadaimul hadasi wa mutayammimun la li faqdima'in yamsahani lima yahillu law baqiya tuhruhuma. Ini kita skip dulu. Saya tahu tapi penjelasannya butuh panjang, saya nggak mau panjang di sini. Kita langsung baca yang selanjutnya dulu. Fa in masaha hadiron thumma safaro aw akasa lam yatimma muddata safarin. Boleh. Lam yutim boleh ya, lebih bagus. Lam yutimma muddata safarin. Dia pakai khufnya ketika jam 12, dia lagi di rumah. Habis itu dia pakai khuf ini untuk safar ke Alexandria. Kalau seandainya dia di rumah, waktu mengusap khuf hanya 24 jam. Kalau di safar, waktu mengusap khuf bisa sampai dikali 3 berapa? 72 ya. 72 jam. Maka nanti ketika dia sampai Alex, dia tidak boleh memakai 72 jam ini, enggak. Dia harus memakai 24 jam. Nah, ini yang mereka sebut idza ijtama'al hadar was safar ghulliba as safar. Apabila ada hukum hadornya mengusap 24 jam. Kemudian hukum safar mengusap 72 jam. Ini bergabung dalam satu waktu. Bergabung ya karena dia memakainya dalam keadaan hador, tetapi ketika dia habis dipakai, dia pergi safar. Maka ghulliba al safar. Maka yang safar nih
al-hadar, ghuliba al-hadar, maaf, al-hadar, maka yang hadar menang 24 jam. Maka nanti di Alex sana dia cuma punya waktu 24 jam doang, dihitung mundur dari waktu dia hadas ketika hadar tadi. Paham? Atau sekarang kebalikannya. Dia pakai khufnya ketika di Alex. Habis itu 2 hari dia mengusap alal khuffain dong. Di hari ketiga, mau masuk ke hari ketiga, dia sudah sampai di Darosah, di Haisabi. Nah, maka di hari ketiga dia tidak boleh mashul khuf, nggak boleh, dia harus lepas, dia harus menyiram kakinya seperti biasa. Nah, berarti yang 2 hari itu, Ustaz, 2 hari itu dibolehkan. 2 hari itu dibolehkan. Tapi yang hari ketiga karena dia sudah sampai, maka nggak boleh mashul khuf, dia akan lepas khuf. Oke ya. Ya seperti kita sholat, mereka nggambarin misalnya gini, lagi sholat nih, kamu niatnya sholatnya qashar, sholatnya di atas perahu yang gede, sholat di atas perahu yang gede itu sah ya. Dari Alex niatnya sholat qashar, di tengah-tengah sholat, baru rakaat kedua, ternyata perahunya udah sampai tempat tujuan, sudah sampai rumah kamu, sudah sampai Haisabi sini misalnya. Ya sudah, qashar ini harus kamu lanjutkan menjadi 4 rakaat. Karena idza ijtama'a as-safar wal hadar ghuliba al-hadar. Udah cukup. Ini juga saya nggak mau lama-lama sebenarnya di sini. Wa farduhu, ini rukunnya adalah musamma mashin bi dhahiri 'alal khuf. Ya, musamma mashin ini maksudnya mengusap dengan cara apapun. Artinya entah mengusap semuanya boleh, mengusap sebagian boleh, mengusap pakai 3 jari, 2 jari boleh. Tapi bidhahiri a'lal khuf, harus bagian atas daripada khufnya. Al-muhadhi lil qadam, yang sejajar dengan qadam. Maka lihat, mengusap khuf ini nggak boleh mengusap di bagian bawahnya gini, saya usap, nggak boleh. Atau bagian samping, ini bagian samping namanya hiraf. Hirafnya juga nggak boleh. Yang boleh adalah bagian atas gini, saya usap, udah selesai. Paham? Nah, tapi mereka mengatakan ada kaifiyah mengusap yang sunnah, gitulah. Kaifiyah mengusap yang sunnah adalah tangan kanan ditaruh di atas kaki, tangan kirinya ditaruh di bawah, kemudian ditarik ke belakang seperti ini. Nah, itu ya kaifiyah yang paling akmal. Cuman kalau pingin iktifa dengan salah satu bagian saja, maka harus pakai bagian atas, bagian bawah nggak boleh. Paham ya? Itu namanya bidhahiri a'lal khuf. Wa sunanuhu, sunnahnya adalah mashul khuffi khututon, mengusapnya dalam bentuk garis-garis gitu. Iya. Pakai jari kan gini, garis tuh. Kayak gitu. Wa makruhuhu takraruhu wa ghuslul khuf. Makruh apabila diusap 3 kali. Berbeda dengan ghuslul rijlain. Kalau ghuslul rijlain malah sunnah di 3 kali kan. Kalau mashu 'alal khuf makruh 3 kali. Wa syurutuhu, ini sekarang syarat-syarat untuk mengusap khuf. Apa saja? Pertama, lubsu khuffin ala kamali tuhrihi. Khufnya harus dipakai ketika sudah suci, artinya dia sudah berwudu sebelumnya gitu. Kedua, kaunu tuhrihi bima'in aw tayammumin la lifaqdihi. Bersucinya sebelum pakai khuf harus dengan air. Atau bersucinya pakai tayamum, tapi tayamum yang disebabkan karena sakit, tayamum yang disebabkan karena ada jabiro dan sebab-sebab lain. Kalau tayamumnya sebabnya faqdul ma, maka nggak boleh mashul 'alal khuf. Udah, itu juga gak perlu kamu terdalam juga. Kalau pengen tahu nanti di belakang aja. Wa kaunuhu tahiran, khufnya harus tahir, jelas. Selanjutnya satiron lil qadam. Khufnya harus menutupi semua bagian kaki. Semua bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudu itu ya. Berarti dari ujung jari sampai mata kaki. Selanjutnya khufnya harus yumkinu taradduduhu fihi. Khufnya harus khuf yang kuat, sekiranya kalau dipakai untuk jalan ke sana kemari, khufnya ini tidak rusak.
Selanjutnya di sini ada walau muharraman, artinya khufnya haram. Khufnya haram itu ya hasil nyuri misalnya. Datang ke toko kemudian nyuri khufnya, apakah nanti saya dapat rukhsah mashul khuf kalau khufnya ini haram? Dikatakan iya, dapat, boleh. Seperti halnya kalau saya berwudu pakai air haram, air bekas nyuri, wudu saya kan dianggap sah. Selanjutnya wa an yamna'al ma'a. Ini khufnya harus tidak tembus air. Harus tidak tembus air. Ya berarti terbuat dari plastik, dari kulit, dari bahan yang enggak tembus air. Wa an la yakuna tahtahu khufun sholihun. Enggak boleh ada khuf lain di bawahnya. Ya kalau ini ya pasti ini juga sangat jelas lah saya kira. Zaman dulu ada yang namanya jurmukon. Kemarin di Minhaj dulu kita bahas ini masalah jurmukon. Jurmukon ini seperti khuf, cuman dipakai di atas khuf yang asli gitulah. Intinya orang Arab karena saking dinginnya, dia akan pakai khuf. Habis pakai khuf, dia pakai khuf yang kedua di atasnya. Maka khuf yang kedua ini dinamakan jurmukon. Ini tidak boleh mengusap di atas jurmukon, ini nggak boleh. Harus dilepas dulu, harus yang kena air adalah khuf yang pertama yang kena kaki itu. Paham? Makanya karena syarat-syarat ini, maka kaos kaki menurut Mu'tamad Madhab Syafi'i yang nggak masuk kriteria mashul alal khuf. Maka kalau wudu cuma mengusap kaos kaki doang, maka ya nggak cukup di Madhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena ya tadi kaos kaki la yamna'u alma. Kaos kaki khuf nih ya syaratnya. Kalau khufnya dipakai kemudian sekiranya saya siramkan air, airnya nggak ada yang merembes. Kecuali sedikit, kalau merembesnya lewat lubang-lubang jahitan itu dima'fu, memang dibolehkan. Intinya nggak boleh merembes banyak gitu. Nah, kalau kaos kaki saya pakai kemudian saya siram air, kan kakinya basah kuyup. Maka kaos kaki nggak masuk kriteria khuf yang dibolehkan untuk mengusap dalam berwudu. Ada pertanyaan nih masalah khuf nih. Ya, tapi kalau di Mesir beberapa orang ada yang mengusap kaos kaki gitu ya. Kalau nggak salah di madhab Hanbali, di madhab Imam Ahmad bin Hanbal ada qaul yang memperbolehkan seperti itu. Ada qaul yang memperbolehkan seperti itu. Kalau nggak salah. Biar kita nggak terlalu kaget aja kalau ada yang melakukannya. Karena dalil-dalil ulama yang mensyaratkan khuf dengan begitu ketat, mensyaratkan harus bisa dipakai buat kesana kemari, bisa dipakai, harus nggak tembus air, kemudian harus menutupi sampai mata kaki. Dalil-dalil yang mereka pakai ini semua, ini dalilnya dalil dari lughah, bukan dari hadis atau dari ayat Quran, enggak. Karena mereka berpikir zaman dulu tidak dinamakan khuf kecuali bahannya nggak tembus air. Tidak dinamakan khuf kecuali bahannya kuat dipakai. Ya gitulah, dilihat dari lughah doang. Nah, kalau ada qaul yang mengatakan, kata siapa khuf harus seperti itu? Khuf ini ya udah yang penting ya menutupi aja. Jadi kaos kaki itu ya masuk-masuk aja. Ya dipakai sama beberapa dosen Azhar gitu ya. Dipakai sama beberapa dosen Azhar. Maksudnya tahu di mana khuf tersebut lagi tuh. Hah? Tahu khuf soling itu. Khufun sholihun. Tahu terusnya habis khuf lagi. Berarti kalau misalkan kita pakai sepatu kulit tapi di dalamnya ada kaos kaki. Ya, terus? Itu boleh nggak tuh? Yang kita masukkan khuf itu sepatu kulitnya itu yang Iya, boleh. boleh. Khuf ini nggak boleh dilepas. Khuf, kalau kita ingin dapat rukhsah untuk mengusap khuf, maka khufnya nggak boleh dilepas. Sekalipun saya masuk ke hamam, sekalipun saya masuk ke WC, kemudian habis itu masuk ke masjid, khuf ini nggak boleh dilepas. Kalau khufnya dilepas, toharohnya batal. Toharohnya batal, berarti sebelum sholat kita harus menyiram kaki itu tuh, bagian kaki itu. Maka ketika kita artikan khuf sebagai sepatu ya
Susah juga, sepatu kan kalau mau dipakai sholat dicopot. Sepatu kan kalau mau sholat kita nyopot sepatu kan ya. Yang nggak dicopot kan kaos kaki. Tapi kaos kaki nggak memenuhi syarat-syarat yang ditulis di sini. Kaos kaki ini nembus air. Kaos kaki ini ya kalau dipakai jalan-jalan pasti sobek lah. Kaos kaki dipakai futsal kan sobek bawahnya. Maksudnya ini ada khilaf lah, intinya ada khilaf. Seandainya ada khuf nih di toko, khufnya memenuhi syarat. Kemudian saya colong, habis itu saya pakai. Apakah saya yang pencuri ini dapat rukhsah? Karena mereka kan bilang ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Seperti halnya saya safar ke Alex tujuannya mau jual beli khamar misal. Apakah saya dapat rukhsah untuk menjamak sholat, untuk tidak berpuasa, untuk mengqashar sholat? Dapat nggak? Enggak, karena mereka bilang ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Ada qaul yang mengatakan seperti ini, tapi yang mu'tamad madhab mengatakan enggak. Dalam masalah ini, rukhsahnya ini bukan di masalah dapat khufnya. Rukhsahnya itu di masalah ngusapnya. Kalau di masalah ngusapnya, entah kamu khufnya dapat nyolong, dapat dari haram atau dari yang halal, dapat dikasih atau beli, ya boleh-boleh aja mengusap di atas khuf itu. Enggak masuk. Mereka masukannya ke kaidah yang mengkiaskannya seperti halnya orang yang wudu, airnya ini bekas nyolong misalnya. Dia nyolong air temennya, tetangganya, habis itu dia pakai buat wudu. Wudunya sah nggak? Sah kan? Nah, begitu pun ini. Khufnya bekas nyolong, dapat dari nyolong. Thaharahnya dianggap sah. Oke? Tapi ada qaul kedua yang mengatakan thaharahnya nggak sah kalau khufnya diambil dari haram, dari sesuatu yang haram. Kita lanjut apa udah? Saya pengen ngetamin bab haid aslinya sih. Lanjut ya? Lanjut ya? Saya masih kuat nih. Wa yufarikul ghusla. Ini akan membahas perbedaan antara mashul khuf dengan ghuslul kaffain. Ghusl ya, ghusl. Wa yufarikul ghusla fintiqadihi bi janabatin. Mashul khuf apabila orangnya junub, maka wudunya batal. Wudu yang menggunakan mashul khuf ini batal. Tapi kalau wudu biasa orangnya junub, maka nggak batal. Contohnya gimana? Contohnya saya ini wudu biasa gitu ya. Habis itu saya tidur sambil duduk. Wudu saya nggak batal kan? Tetapi ketika tidur sambil duduk, mimpi basah misalnya. Maka wudu saya batal nggak? Nggak batal, cuman saya kena hadas besar, janabah. Tapi wudu saya batal nggak? Enggak. Karena tadi saya wudunya biasa. Tapi kalau wudunya ini lewat mashul khuffain, mengusap khuf, kemudian saya tidur dengan cara seperti tadi, kemudian janabah, maka ya wudunya batal, kemudian saya juga janabah juga. Paham? Ya memang seperti itu karena di hadisnya hanya khuf nggak boleh melepas khuf kecuali min janabah gitu. Ada kayaknya di bawah tuh. Wa yufarikul ghusla fintiqadihi intiqadu mashil khuf bi janabah, dengan sebab janabah. Kalau ghusla rijlain inilah yang takit bi janabah. Paham nggak? Mafhum nggak nih? Wa in wajaban naz'u fihima. Wa ini walaupun di kedua surah wajib melepas khufnya. Iya, di surah pertama ya maka ujung-ujungnya saya harus melepas khuf juga karena nggak mungkin saya mandi sambil pakai khuf. Nggak mungkin. Udah selesai. Kemudian wa bi buduwi syai'in mimma satarabihi. Toharoh yang menggunakan khuf akan batal apabila khufnya ini rusak. Misalnya khufnya ini sobek, kemudian terlihat kulitnya, kulit kakinya terlihat. Maka toharohnya akan batal. Maka udah saya akan wudu biasa. Paham ya? Atau mungkin saya lepas khufnya, maka akan batal. Berbeda dengan ketika saya toharohnya menggunakan ghuslur rijlain. Ya ini mah nggak ada urusannya sama ini. Selanjutnya wa fi adamil isti'ab. Dalam ghuslur rijlain ini wajib isti'ab, wajib meratakan air ke seluruh bagian kaki. Tapi dalam mashul khuffain apakah wajib meratakan air? Enggak, yang wajib hanya bagian
atasnya saja, bagian bawah nggak wajib, bagian samping nggak wajib. Itu maksudnya perbedaan ghuslur rijlain dengan mashul khuffain. Perbedaannya di sini ada 3. Ghuslur rijlain ini tidak batal bijanabah, mashul khuffain batal bijanabah. Ghuslur rijlain ini nggak batal apabila khufnya rusak, karena nggak ada urusannya sama khuf sama sekali. Tapi kalau mashul khuffain, kalau khufnya rusak atau dicopot, dilepas, batal. Ketiga, ghuslur rijlain ini wajib isti'ab, wajib meratakan air ke semua bagian kaki. Tapi kalau mashul khuffain nggak wajib, cuma bagian atasnya saja yang wajib dibasuh. Wa ghairiha, dan ada perbedaan-perbedaan lain selain di situ. Dah selesai. Lanjut. Babul haidi wa ma yudhkaru ma'ahu. Ada masalah nih, masalah khuffain. Ya sekali-kali kita beli khuf terus kita praktekkan ya. Sekali-kali mumpung kamu di Mesir dan memang kita butuh lah di musim dingin, memang butuh. Kalau dilepaskan batal dan itu mulai yang diulang basuh kakinya aja terus cukup basuh kakinya aja. Jadi tinggal nyiram kakinya pakai air. hitungannya lanjut. Iya lanjut, nggak perlu wudhu dari awal. Babul haidi wa ma yudhkaru ma'ahu aqallu sinnihi tis'u sinina takriban. Ya, minimal orang bisa haid ini umurnya 9 tahun. Maka kalau orang umur 7 tahun kemudian keluar darah, maka tidak kita hukumi darah haid. Orang umur 8 tahun keluar darah, nggak dihukumi darah haid. Wa aqalluhu yaumun wa lailah. Minimal haid ini 1 hari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayalih. Maksimal haid 15 hari. Ka aqalli tuhrin baina haidatain. Nah, ini juga aqallu tuhrin ini juga 15 hari. Maka ada 3 hal. Lihat nih. Cadangan satu cadangan. Ya ya. Tuh, haid minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Suci minimal 15 hari, maksimal nggak ada maksimalnya. Ya nggak ada maksimalnya, makanya kita dengar beberapa wanita kan nggak haid sama sekali ya, dia suci seumur hidup. Fatimah Zahra ada siapa itu? Ya, al-kulhal aktsaru tuhrin ini nggak ada batasnya, ada orang yang memang nggak pernah haid sama sekali gitu ya. Tapi kalau aqallu tuhrin ada batasnya, yaitu 15 hari. Maka gini, kita lihat di sini nih. Ada perempuan misalnya, perempuan baru pertama kali. Nah, dia baru puber nih misalnya. Baru balik. Di pagi hari keluar darah. Di hari pertama gitu, pagi hari. Ini tanggal 1, ini tanggal 10, tanggal 15. Di pagi hari keluar darah, ketika keluar darah maka dia harus berpikir, wah berarti ini haid nih, misal dia umur 10 tahun gitu, wah ini berarti haid nih, maka dia nggak akan sholat, ya nggak, dia nggak akan sholat, misal itu bulan Ramadan, dia juga nggak akan Ramadan. Ternyata darah ini keluarnya di pagi doang, misal pas di malamnya berhenti, habis itu berhenti terus sampai tanggal 15 sampai tanggal 16 berhenti. Maka jelas
yang kemarin keluar di tanggal 1 itu nggak mungkin namanya haid. Nggak mungkin, berarti itu bukan darah haid. Berarti seandainya di hari itu dia meninggalkan sholat subuh, maka di tanggal ke-16-nya dia akan mengqadha. Oke? Seandainya pas hari Ramadan, itulah Ramadan, ya udah berarti nanti setelah Ramadan dia akan mengqadha puasa yang 1 hari itu. Kenapa? Karena nggak mencukupi batas aqallu haidin yaumun wa laila. Paham ya? Sekarang ada orang hari ke-1 keluar darah dam. Habis itu hari kedua keluar dam. Hari ke-10 keluar dam. Ya berarti dia di situ ketika seperti itu keluar dam. Pokoknya cewek kalau keluar darah itu harus ini haid ini haid gitu ya. Kalau pertama kali haid, dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh. Nah, sampai hari 15 hari 15 darahnya berhenti, ya sudah, itu semua 1 sampai 15 namanya haid. Seandainya di hari ke-16 ternyata keluar lagi. Hari 17 keluar lagi. Hari 18 keluar lagi. Ini nih masuk masalah istihadah. Oke? Masuk masalah istihadah. Berarti antara 1 sampai 18 ini nggak mungkin semuanya haid pertama. Ya nggak? Kemudian di sini pasti ada yang namanya istihadah. Ya nanti ini yang akan kita bahas di buku. Terus ada surah lagi kayak gini nih. Nggak usah deh. Nah, kita baca deh. Wa sinnul ya'si ithnani wa sittuna sanah. Sinnul ya's minal haid, maksudnya orang tidak mungkin lagi dihukumi haid apabila dia sudah mencapai umur 62 tahun. 62 tahun Qamariyah. Ya umur hijriyahnya umur Masehinya sekitar berapa berarti Zid? Sekitar 61 gitu, 61 atau 60 gitu. Tapi ini Qamariyahnya 62. Dah selesai. Wa haruma bil haidi kan nifasi ma haruma bi janabatin wa saumin wa ubur bijana wa saumun wa uburu masjidin khafat talwisuhu wa tamattu'un bima baina surratin wa rukbatin wa talaqun. Saya baca satu-satu. Orang kalau sudah haid ataupun nifas, ini haram bagi dia melakukan hal-hal yang diharamkan juga atas orang yang junub. Orang yang junub nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh membaca Quran, nggak boleh memegang mushaf, nggak boleh menyentuh mushaf. Ini 5 hal nih. Nggak boleh diem diri di masjid. Orang yang junub kan nggak boleh diem diri di masjid, masuk masjid nggak boleh. Plus ada tambahannya, selain itu juga dia dilarang saumun, nggak boleh puasa. Kalau orang yang junub boleh puasa dan wajib, kalau puasa Ramadan tetap wajib. Tapi kalau haid jelas enggak. Wa uburu masjidin khafat talwithuhu. Kalau melewati masjid kemudian takut mengotori masjid itu, ya zaman dulu ya karena nggak secanggih sekarang lah. Barang-barangnya nggak sebanyak zaman sekarang. Maka apabila lewat kemudian takut mengotori masjid, maka dilarang. Tapi kalau lewat kemudian tidak takut mengotori masjid, maka boleh-boleh saja. Yang dilarang diem. Kalau diem di masjid, entah takut mengotori masjid atau tidak mengotori masjid, ini dilarang. Yang ditaklil atau yang ada alasannya takut mengotori atau tidak mengotori, ini ketika ubur lewat. Tapi untuk al-muksu fil masjid, diem di masjid, ini haram mutlakon. Entah takut mengotori atau tidak takut mengotori, diem di masjid bagi orang yang haid, ini tidak boleh. Sampai sekarang juga Ya nggak boleh. Wa tamattu'un bima baina surratin wa rukbatin. Kemudian tamattu' ini hubungan suami istri antara pusar dan juga rukbah. Kemudian wa talaqun, kemudian ada masalah talak juga nggak boleh.
Talak, kalau saya punya istri, saya talak di masa haid, maka talaknya jatuh pertama. Cuman saya dapat dosa, saya akan berdosa karena ini namanya talak bid'ah. Nanti kita bahas di bab munakahat insyaallah. Illa fi antitolikun akhiro haid fi akhiri haidotik. Kecuali talaknya ini muallak bil haidoh. Saya nggak bilang istri saya ini lagi haid nih, kemudian saya bilang antitolik al-an. Nah, ini nggak boleh. Artinya nggak boleh, saya dapat dosa walaupun talaknya ini jatuh. Tapi kalau talaknya saya taklik, kamu akan tertalak di akhir hari haid kamu. Nah, maka ini saya nggak dapat dosa. Dan talaknya sama-sama jatuh. Aduh, alasannya gitu. Udah deh, bahas sekarang ya. Alasannya kenapa nggak boleh mentalak istri di waktu haid? Karena nanti masa iddahnya akan menjadi lama. Masa iddah istri ini kan 3 kali iddah itu berapa? Masa iddah 3 kali suci. Oke. Nah, ini nih, misal ada 1 2 3 4 5 6 bulan. Ini bulan suci, ini bulan enggak suci. Ini suci, ini enggak suci. Ini suci, ini enggak suci. Lihat, kalau saya mentalak istri saya di keadaan suci, istri saya suci, kemudian belum saya sentuh sama sekali di keadaan suci, maka istri saya akan mulai iddah langsung di hari ini nih. Masa dia akan iddah di sini 1, 2, 3. Masa suci ini habis, di sini iddahnya habis. Oke. Tapi kalau saya mentalak istri saya di sini di dalam keadaan haid, maka masa iddahnya akan lebih lama karena emang di hari itu dimulai masa iddahnya. Kan enggak. Iddahnya akan dimulai di sini. Ya enggak? Nah, maka misal di sini ada 5 hari atau 10 hari misal haidnya. Nah, kemudian dia akan mulai ngitung masa iddah dari sini, kemudian iddahnya habis di sini. Ala kulli hal, masa iddahnya akan lebih lama daripada saya mentalaknya dalam keadaan suci. Masa iddah ini memberatkan perempuan karena perempuan di masa iddah nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh keluar rumah kecuali dengan hajah, nggak boleh nerima lamaran orang lain, nggak boleh dan seterusnya. Pokoknya masa iddah ini memberatkan cewek, nggak boleh kita lama-lamain. Nah, karena itu apabila talaknya saya talik seperti tadi, ilah ini akan hilang, makanya dibolehkan. Saya talak, kamu tertalak bukan sekarang. Misal saya bilangnya di sini nih, saya lagi di sini, terus saya bilang, kamu pokoknya anti tolik, kamu saya cerai. Tapi bukan sekarang, kamu akan saya talak di hari terakhir, di hari terakhir haid. Di sini nggak ada masalah. Kenapa? Karena masa iddahnya juga akan dimulai besoknya. Besoknya langsung mulai. Ya enggak? Makanya di sini juga lihat ada permasalahan. Au takunu ghaira madkhulin biha. Istri kalau belum sempat didukhul sama suaminya, kemudian ditalak, akad misalnya di pagi hari akad sama istri, habis itu siangnya berantem. Belum diapa-apain ya, belum disentuh, siangnya berantem. Sorenya karena saking marahnya, udahlah, kamu bukan istri saya, kamu saya cerai. Di sini maka nggak ada masa iddah. Istri nggak ada masa iddah. Paham? Istri nggak ada masa iddah kalau belum sempat didukhul sama suaminya. Makanya di sini juga ilah ini nggak ada. Makanya diboleh-bolehkan saja seandainya pas akadnya dalam keadaan dapat misalnya datang bulan haid. Maka kemudian sorenya, siangnya saya ceraikan juga. Saya ceraikan di hari itu juga gitu, belum sempat saya sentuh. Udah nggak apa-apa. Karena nggak ada urusannya sama masa iddahnya nggak ada sama sekali. Paham ya? Karena itu juga dikecualikan au hamilan minhu, atau istrinya lagi hamil. Emang orang hamil? Iya, karena Iya, karena orang hamil masa iddahnya itu bukan dihitung dari haid atau suci, bukan, tapi masa iddahnya dihitung sampai dia melahirkan. Wal asoh annal hamil qad tahid. Ya enggak sih, dulu kita bilang gitu enggak?
Au talaqaha bi'iwadin minha, atau mentalaknya dengan iwad, dengan ganti rugi dari pihak istri. Ini dalam bahasa fikih namanya khulu'. Khulu' ini istri datang ke saya kemudian, "Mas, saya udah nggak betah gitu, ceraikan saya lah." Terus saya bilang, nggak mau lah, enak aja, ente udah ngambil mahar saya kok. Gitu. Saya bilang gitu. Kamu kan udah tak kasih mahar dulu di awal. Nah, kemudian dia bilang, ya udah, nih saya balikin maharnya, ini namanya iwad. Udah nih saya balikin maharnya. Nih 100 juta saya balikin. Yang penting saya udah tercerai dari kamu. Ini namanya khulu. Berarti kalau khulu ini kan atas permintaan dari ceweknya sendiri. Maka seandainya khulu ini terjadinya di masa haid juga enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena yang yatadoror bil khulu ini perempuannya sendiri. Yang meminta ini perempuan sendiri. Paham ya? Au fi ilain bitolabiha. Aduh. Ada yang namanya masalah namanya ila. Ila ini ketika si laki-laki bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama 4 bulan. Bersumpah gitu ya. Wow, saya bersumpah nggak akan mendekati kamu 4 bulan. Nah, namanya laki-laki kan mungkin enak-enak aja gitu kan. Mungkin laki-laki kan bisa punya istri kedua, bisa punya istri ketiga, ada yang istri lain lah yang bisa dideketin. Tapi kalau perempuan, maka nggak ada apa-apa gitu. Pokoknya tersiksa lah, intinya dia akan tersiksa. Nah, di situ maka si perempuan ini ketika sudah beneran 4 bulan, dia akan mendatangi kodi, kemudian melaporkan masalah ini. Nanti si kodi ini akan memisahkan antara keduanya. Paham? Nah, seandainya peristiwa ini nih dipisahkannya di masa haid, ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena ini sekali lagi ini adalah permintaan dari perempuannya sendiri. Ya enggak? Awil hukmu fi shiqaqin. Awil hukmu fi shiqaqin ini ya firaq dari kodi. Firaq di kodi itu perempuannya lapor ke kodi, kemudian dia bilang, "Ini suami saya ini zolim. Suami saya ini nggak ngasih nafkah sesuai harapan. Dia itu sukanya kelayapan macam-macam." Dan si suaminya bilang, enggak kok, saya beneran kok, saya ini oke-oke aja, pokoknya saya ini nggak pengen menceraikan istri saya," si suaminya gitu. Nah, kemudian si kodi ini boleh, seandainya si perempuan ini hujahnya kuat, si kodi ini boleh menceraikan atas nama suaminya. Paham ya? Nanti si kodi bilang ke suaminya, "Kamu talak dia aja, ayo." Nggak mau. Ya udah, saya yang mentalak sebagai naib wakil dari kamu. Pokoknya istri kamu sekarang sudah terpisah dari kamu. Nah, ini namanya al-hukmu fi shiqaqin. Ini juga seandainya ini semua terjadi dalam masalah haid, dalam masa haid ini semua tidak apa-apa. Lanjut, wa mimma yata'allaqu bihi, hal-hal yang berkaitan dengan haid ini ada beberapa hal. Yang pertama bulughun, ya tentu saja haid ini sebagai pertanda perempuan sudah mencapai bulugh. Selanjutnya ightisal, dia ya wajib mandi dong. Selanjutnya iddah, jelas iddah, karena iddah ini berkaitan erat dengan masalah haid. Iddah ini 3 kali suci. Selanjutnya ada yang namanya istibro. Istibro ini ketika saya ingin membeli budak perempuan, zaman dulu ada budak perempuan, kemudian saya beli di pasar. Nah, di sini nih saya nggak boleh langsung menggauli budak perempuan ini, nggak. Harus saya tunggu 1 kali haid. Paham? Harus saya tunggu 1 kali haid, dia sudah haid, habis itu suci, baru boleh saya deketin. Kenapa nggak boleh? Karena bisa jadi di rahimnya sedang ada benih milik orang lain, milik majikan yang pertama itu, makanya nggak boleh. Itu namanya istibro. Ya istibro ini seperti iddah, cuman ketika membeli budak perempuan. Selanjutnya sukuti tawafin wawada. Sukutu tawafi wadain. Tawaf wada juga apabila sedang haji atau umrah maka nggak wajib. Wa adamu luzumi qada'i fardhi sholatin, ya. Kalau sholat ditinggalkan sama orang yang haid nggak wajib diqada, jelas. Dan nggak diterima, kalau dikodo juga nggak dianggap gitu ya, nggak dianggap sholat. Selanjutnya waqabulu qauliha fihi ay fil haid. Perempuan apabila ditanya, "Kamu lagi dalam keadaan suci apa haid?" Kemudian dia menjawab, "Saya suci." Udah, ya sudah, qaulnya diterima ya, qaulnya diterima. Atau, "Kamu lagi dalam keadaan suci atau haid?" "Saya lagi haid, makanya saya nggak sholat." Ya udah, diterima, perkataannya diterima gitu ya, nggak perlu dicari-cari atau digimanain gitu, nggak perlu. Perkataan perempuan
tentang kondisinya sendiri, dia sedang suci atau haid, ini diterima. Selanjutnya wa adamu qat'i wala'in fi saumin wa i'tikafin wa muddati ila. Ya ini kalau nazar, misal gini, ada perempuan nazar, saya bernazar dari tanggal 1 sampai 20 saya akan puasa berturut-turut. Akhirnya dia puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, masuk tanggal 5, jatuh tempo, datang bulan. Habis itu selesai datang bulan tanggal 10. Maka dia akan mulai lagi tanggal 11. Apakah di tanggal 11 ini dianggap mulai dari awal atau melanjutkan yang kemarin? Nah, paham ya? Nah, dianggap melanjutkan yang kemarin. Kalau laki-laki enggak, kalau laki-laki misal saya puasa, saya nadar kalau saya najah puasa 20 hari berturut-turut. Nah, ini loh kata-kata berturut-turut. Akhirnya dia puasa 1, 2, 3, 4, 5, di tanggal ke-6-nya nggak kuat, dia buka. Maka tanggal ke-7-nya dia akan mulai puasa dari awal lagi, dihikum awal. Paham? Tapi kalau perempuan nazar seperti itu, kemudian di tengah-tengahnya ada haid, maka haid ini tidak memotong tatabu'. Haid ini tidak memutus tatabu'. Maka tadi tanggal ke-11 sudah dianggap puasa yang ke-6, ke-12, tanggal 12 berarti puasa yang ke-7 dan seterusnya. Begitupun i'tikaf. I'tikaf pun sama, laki-laki kalau i'tikaf nazar saya pokoknya nanti puasa nazar i'tikaf berturut-turut selama 20 hari bulan puasa misal. Ya udah i'tikaf hari pertama, hari kedua berhasil. Hari ke-6 nggak berhasil, dia harus keluar masjid dan juga keluarnya tanpa uzur misalnya karena nggak betah gitu, pengen nonton bola misalnya, pengen nonton bola ke stadion. Ya sudah, nanti pulang ke masjid dia akan mulai dari awal lagi. Paham? Tapi kalau perempuan lagi i'tikaf, dia nazar berturut-turut 20 hari, ternyata datang bulan, ya sudah dia pulang aja, nanti datang ke situ melanjutkan yang kemarin. Paham ya? Itu makna dari adamu qat'i wala'in, tidak memutus rantaian wala atau berturut-turut fi saumin dalam puasa, wa i'tikafin dan juga dalam masalah i'tikaf, wa muddati ila'in dan juga di masa ila. Artinya di masa ila itu dihitung juga. Udah masalah ila udah deh, nanti aja. Udah, saya kira segini dulu deh. Nggak bisa kita selesaikan ini. Tapi saya penasaran ada satu surah coba nih. Misalnya ini tanggal 1, ini 2, ini 3 sampai 5. Lihat nih, ada surah seperti ini misal ya. Perempuan tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 keluar, 3 keluar, sampai tanggal 6. Habis itu berhenti, sampai tanggal 5 aja ya, tanggal 5. Habis itu tanggal 6 mulai suci. Nih, suci ini lingkaran kayak gini bersih. Suci sampai tanggal 15. Ini berapa? 9.
19 keluar darah misal 3 hari. Pertama 1, 2, 3, 4, 5 jelas kita hukumi haid. Ya enggak? Nah sekarang ini nih yang keluar 19, 20, 21 apakah kita hukumi haid? Ayo ini pertanyaan. Kenapa? Kenapa? Benar, karena masa sucinya kurang dari 15 hari. Dari tanggal 6 ke tanggal 18, ini berapa hari? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13 hari ya? 13 hari doang. 13 hari doang. Maka otomatis yang ini nih tanggal 19 dan juga 20 harus masuk masa suci juga biar sucinya 15 hari. Karena di sini dikatakan aqallu tuhrin 15 hari. Paham ya? Nah, perempuan akan kayak gitu, 5 hari habis itu diem. Kalau diemnya ini sampai 15 hari, habis itu keluar darah lagi. Keluar darah yang kedua ini barulah haid baru. Tapi kalau keluar darah laginya kurang dari 15 hari dari hari suci, nah, maka darah ini masih dihitung darah suci. Masih dihitung darah suci, maka dia ini darah ini nih, dua ini 19 sama 20 namanya istihadah. Baru tanggal 21-nya ini dianggap haid. Paham ya? Ini semua kita tahu ya karena mengetahui ini batasan aksarul haid ini 15, aqallu tuhrin ini 15. Nah, seterusnya ke depannya kita bahas masalah mustahadah yang selalu bikin pusing. Insya Allah kita buat sesederhana mungkin gitu ya, sesuai yang di kitab aja. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanakallah.